Halo semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan belajar matematika lagi, nih. Khususnya buat teman-teman kelas 6, kita bakal bahas salah satu materi yang seru banget, yaitu perkalian pecahan. Tapi, kita nggak cuma bakal menghitung saja. Kita akan coba pahami konsepnya dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan alur logika percabangan. Jadi, kalau kamu pernah belajar tentang jika maka di pelajaran lain, konsep itu juga bisa kita terapkan di matematika. Loh, penasaran kan? Yuk, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, baik anak-anak. Hari ini kita kembali belajar ya terkait hafal matematika. Ya. Hari ini ada yang berbeda ya, seperti biasanya, karena kita akan kaitkan materi kita ini dengan materi coding. Ya. Tapi nanti dulu sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Alvin sebagai ketua kelas silakan pimpin doa hari ini. Baik. Matematika terintegrasi dengan coding. Ya. Jadi tadi hari ini siapa yang tidak masuk? Vero ya. Isim Vero ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar ini matematika yang akan kita integrasikan dengan coding, di mana coding ini adalah materi baru ya atau pelajaran baru nantinya di kurikulum baru ini ya, walaupun kurikulumnya masih sama, kurikulum merdeka. Di kementerian baru ini ada ya, tambahan materi pelajaran yaitu coding. Jadi di SD nanti kita sudah belajar coding, tapi untuk tahun ini kita masih integrasikan dulu dengan materi atau pelajaran yang lain. Kalau untuk tahun berikutnya, insya Allah untuk adik kelas kalian akan ada mata pelajarannya tersendiri. Di pelajarannya ada pelajaran coding, gitu ya. Jadi ada tambahan. Jadi kalian nanti menikmatinya di SMP. Nah, untuk hari ini kita akan integrasikan coding khususnya terkait alur logika percabangan atau decision making ya namanya ya. Alur percabangan itu seperti apa nanti kita pelajari di sana. Dan materi matematikanya apa? Perkalian sesuai materi kita yang kemarin kita udah bahas sebelumnya ya. Itu tentang pecahan. Nah, kita sudah masuk ke perkalian pecahan. Lanjut dulu. Nah ini ya, kita akan belajar terkait perkalian pecahan.
dengan coding. Codingnya yang kita pakai, jadi coding itu banyak ya. Coding itu salah satu materinya adalah alur logika pecah atau decision matrix. Nah ini udah kalian apa namanya? Udah kalian laksanakan, tapi kalian belum merasa aja ya. Oh itu coding ya, belum seperti itu. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa. Lalu kita lihat untuk materi matematika sendiri ya, apa yang terjadi jika kita mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan asli. Apakah nilainya akan semakin besar atau justru akan semakin kecil kira-kira? Kira-kira apa? Makin besar atau makin kecil? Kalau pecahan dikalikan dengan bilangan asli. Nah, besar. Nanti kita lihat ya. Terus bagaimana cara mengalihkan dua pecahan? Kalau dulu udah belajar penjumlahan, kita akan coba belajar tentang dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih hal-hal yang terkait dengan pecahan? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Coba ada yang bisa nyebutin? Apa? Sadam membagi makanan. Ya misalkan Sadam beli pizza ya, dipotong-potong. Nah itu ada berbagian-bagian ya. Ada berapa bagian? Itu namanya pecahan. Nah, dengan codingnya nanti seperti apa? Ya kita lihat ya. Apakah bisa nih aturan yang kita pikirkan kita bisa masukkan ke komputer. Komputer itu sebenarnya pakai coding gitu ya, anak-anak ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Apa aja yang akan pelajari hari ini? Nah, yang jelas kita akan menjelaskan perkalian, pecahan, dan menghitung hasil perkalian. Dengan apa? Dengan menggunakan tadi alur percabangan. Ya, alur percabangan, alur logika percabangan ya. Tambahkan itu dengan cara seperti ini. Apa aja yang kita pelajari? Ini hari ini kalian harus bisa ini ya. Apa aja? Mampu memahami konsep perkalian, ya, pecahan. Apa sih perkalian pecahan caranya? Ya, itu apa sambil. Kemudian menghitung perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Kemudian menghitung perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa, sesama pecahan biasa dikalikan. Lalu menghitung perkalian pecahan campuran. Masih ingat kan? Pecahan campuran? Ya, bentuknya masih ingat ya? Pecahan biasa, apa bedanya pecahan campuran dan pecahan biasa? Masih ingat ya? Masih, oke ya. Kemudian penjumlahan dulu udah pernah belajar ya. Lanjut. Yang kelima adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian yang terakhir adalah mampu menggunakan ini. Mampu menggunakan alur logika percabangan dalam menyelesaikan permasalahan perkalian pecahan. Seperti apa sih alur percabangan? Nanti kita lihat ya. Time is game. Game time. Gamenya ini terkait dengan alur percabangan. Ya. Nanti gamenya simple aja. Jadi kata kuncinya adalah jika Bapak mengatakan, maka kalian lakukan. Ya. Kalau tidak, kalau bukan jika Bapak mengatakan, jangan lakukan. Oke, semuanya konsentrasi. Siap? Oke. Jika Bapak mengatakan pegang hidung. Jika Bapak mengatakan pegang rambut. Oke, masih aman semua. Pegang kuping. Oh, ada yang pegang kuping. Harusnya tadi harus ada apanya? Jika Bapak mengatakan, baru kalian lakukan. Oke, konsentrasi lagi. Lakukan dulu. Oke, permainannya simple ya. Sebenarnya game. Nah, inilah alur percabangan yang tadi Bapak sampaikan. Jika Bapak mengatakan pegang pipi, apa pegang? Ya. Pegang hidung. Pegang hidung. Ya, yang pegang hidung berarti salah belum konsentrasi. Tapi semuanya udah konsentrasi, udah meditasi deh. Semua. Itu tadi yang Bapak sampaikan itu adalah alur logika pecahan. Jika
Jika hujan, maka bawa. Jika tidak hujan, bisa juga bawa payung sih ya. Tapi kemungkinan besarnya tidak bawa. Itulah alur percabangan itu jika tahu kan? Jika Bilqis lapar, maka makan. Jika Bilqis ngantuk, maka Bilqis. Nah itulah alur percabangan. Dan di sini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita nih terkait perkalian. Siap belajar? Nah, ini ada satu permasalahan yang nanti harus kalian selesaikan bersama teman-teman kalian. Ya. Nanti sampai. Ya. Jadi bulir itu punya memakan 2/3 bagian dari sebuah kue. Ya. Tadi sesuai yang pernah dialami oleh Sadam tadi ya tentang pembagian kue katanya. Dari bagian yang dia makan, ternyata adiknya ngambil juga 1/4 dari bagiannya si bulir itu ya. Berapa bagian kue yang dimakan oleh adiknya? Nah, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Siap? Ini jadi bahan untuk yang kita belajar. Ini mau jelaskan dulu terkait pecahan ya Bapak ingatkan kembali bahwa bentuk pecahan itu seperti ini ya. Ada yang menjadi pembilang, ada yang menjadi penyebut. Dengan nilai penyebutnya ini nggak boleh. Wow, ya, mana B-nya tidak berubah. Ya. Ini untuk mengingat kembali materi-materi. Nah, kalau perkalian pecahan gimana? Itu pembilang, kalau bentuknya pecahan biasa ya. Pembilang dikalikan dengan pembilang, itu dengan ini jika pecahan biasa dengan jika pecahan biasa, maka selesaikanlah seperti ya, paham. Ini adalah salah satu contoh ya. Nanti permasalahan kita next saja. Nah, kalau ada sebuah bilangan bulat atau bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa, hasilnya seperti apa? Sama, kalikan bilangan bulat itu dengan pembilang. Tapi anggapnya ini adalah satu ya. Jadi pembilang dengan pembilang disebut dengan ya. Lanjut. Kalau sesama pecahan biasa tadi udah ya. Pembilang dan pembilang lalu yang agak berbeda adalah ketika pecahan harus diapakan dulu? Harus dirubah ke dalam pecahan biasa. Berarti nanti kalau mengerjakan jika ketemu pecahan campuran maka rubahlah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Baru kalian proses perkaliannya. Ya, paham ya? Inilah contohnya. Ya. Sekarang Bapak sudah bagi kelompok ini ya. Ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, ada yang 6 orang, ada yang masuk ya. Nanti Bapak bagikan LKM ini ya, lembar kerja. Oke, dilihat sebelum kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ini kan udah disajikan masalah yang pertama tadi ya. Ada masalah yang tadi Bapak sampaikan. Kalian tulis juga di lembar kerja ini ya. Tambahan. Gimana cara mengerjakan LKM ini dengan kelompok? Tentunya bacalah dengan teliti perintah yang ada di LKM ini ya. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Lalu apa lagi? Ini yang menjadi topik kita ya. Kita integrasikan dengan alur logika pecah. Jadi cara untuk menyelesaikan pecahan ini kita gunakan alur percabangan. Gimana tadi? Jika ketemunya bilangan asli dengan pecahan biasa, langsung kalikan aja. Tapi perintahnya di sini apa? Kerjakan pada kolom berwarna biru. Nah, di LKM itu udah ada kolom biru dan kolom merah muda, ya. Jadi kalian taruh di situ. Jadi kalau memang dia pecahan biasa dengan bilangan asli atau pecahan biasa yang biasa, kalian kerjakan di kolom warna. Tapi kalau nemunya adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa, maka kalian taruh di mana?
di merah muda ngerjainnya, ya di sebelah yang merah muda. Paham? Oke. Terus jika hasilnya kok pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya, maka rubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Lalu apa lagi? Sederhanakan, ya. Kalaupun menemui yang lebih kecil juga pembilang dan penyebutnya, ya, pembilang lebih kecil dari penyebut, kalau memang bisa dibikin paling sederhana, buatlah untuk pecahan paling sederhana. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dikerjakan, ya. Nanti kalian masing-masing kelompok presentasi hasil diskusinya. Kenapa? Nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Ya, kelompok 3. Diskusi ya. Ya, dua itu dulu ini sama dengan ini. Itu bagus. Diskusi ya. Ini udah paham cara kerjanya? Ya, udah. Masalah. Tolong didengarkan. Kalau nanti ada yang kurang pas dengan hasil yang kalian peroleh atau yang hasil diskusi kalian kelompoknya, boleh ditanyakan, boleh disanggah ya temannya ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Ya, bareng-bareng. Apakah hasil dari 5 kali 3 per 17? Hasilnya 15 per 17. Nanti kalau selesai. Ya, dari kelompok 1 sudah selesai. Ada yang mau ditanya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalau ada yang masih belum paham, boleh nanya sama kelompok 2 ya. Lanjut. Siapa Tio? Ya, baca. Inilah konsep dalam cara mengerjakan agar tidak terlibat. Tunjukkanlah perbedaan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dan campuran itu harus dibedakan dalam kolom yang berbeda, yaitu pecahan biasa kolom biru, pecahan campuran di kolom muda. Dalam matematika selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Juga matematika akan mudah ketika kita bisa mengambil Masuk.
Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perkalian pecahan ya, yang kita gunakan alur logika. Kita menggunakan alur logika percabangan. Ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata sudah memuat coding ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bersama tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 1 sudah cukup baik ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5 sudah cukup baik semuanya. Dan kita simpulkan bareng-bareng nih yang terbaik seperti apa ya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Dalam memecahkan masalah terkait apa? Perkalian pecahan, kita bisa gunakan alur logika percabangan. Gimana tadi? Jika pecahannya adalah pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli, maka kita cukup langsung kalikan saja bilangan asli tersebut dengan pembilangnya ya, pembilang dari pecahan biasa tadi. Lalu jika kita ketemu dengan pecahan biasa yang dikalikan, maka kita cukup kalikan pembilang dengan pembilang tersebut dengan penyebut. Lalu jika kita ketemu pecahan campuran dengan pecahan biasa, maka kita harus merubah dulu ya. Maka kita harus merubah dulu pecahan campuran menjadi biasa. Lalu kita selesaikan. Tapi tidak sampai situ alur logika kita pakai. Ternyata kalau di hasil akhirnya ya, di hasil akhirnya nanti ketemu sebuah pecahan dengan nilai ya, dengan nilai pembilang yang lebih besar dibanding penyebut, maka kita harus merubahnya ke dalam pecahan campuran. Lalu kalau ada pecahan biasa yang nilainya masih bisa disederhanakan, maka kita buat ke bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Untuk pelajaran hari ini, paham nggak anak-anak semuanya? Paham. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu nanti kita kerjakan tes ya yang ada di kuisis atau micro ini ya. Nanti kita share linknya ya. Kita kerjakan bersama, kita kerjakan tugasnya gitu ya. Kerjakan perkalian untuk materi hari ini. Kira-kira anak-anak semuanya apakah sudah paham untuk pelajaran hari ini? Ya, nanti refleksi untuk kegiatan belajar hari ini nanti Bapak kasih ya. Kalian bisa isi bagaimana pelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, atau sudah paham atau masih bingung ya. Apa yang membuat kalian bingung itu bisa nanti di refleksi pembelajaran hari ini ya. Tapi secara keseluruhan apakah hari ini kalian sudah paham semua? Paham? Paham, oke ya. Itu nanti kita lanjutkan ya. Untuk tugasnya dan untuk materi berikutnya ya, materi berikutnya nanti kita akan belajar pembagian pecahan. Kemudian untuk depan kita akan belajar tentang pembagian pecahan yang nanti dipelajari ya. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri ya untuk kegiatan belajar hari ini. Tapi sebelum itu masih terkait dengan alur logika ya. Kalau tadi Bapak pakai jika makanya yang pertama tadi ya, sekarang coba. Jika kalian paham hari ini, maka kalian teriak oke. Ya. Oke.
jika kalian tidak paham, kalian pegang kepala. Pusing. Oke? Apakah kalian paham untuk pembelajaran hari ini? Itu aja ya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang perkalian pecahan dengan pendekatan alur logika percabangan. Semoga cara ini bisa membuat kalian lebih mudah memahami konsepnya, ya. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan soal-soal lainnya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin request materi lain, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.